Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Hang Tuah II, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMA Hang Tuah II sebutannya Surabaya apa Sidoarjo? SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Tepuk tangan. Yang saya hormati seluruh pemirsa CTV di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sekarang ngaji bersama mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng, yang cantik dari SMA Hang Tuah II Sidoarjo, Jawa Timur. Tepuk tangan. Semoga seluruh pemirsa CTV seluruh Indonesia bisa ikut ngaji bareng acara maulid yang diadakan oleh SMA Hang Tuah II di Masjid Kebanggaan Jawa Timur, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sebelum saya ngaji, mari bersama-sama kita baca zikir. Semoga SMA Hang Tuah II Sidoarjo selamanya ditulungi Allah, dibarokahi Allah. Semua siswa-siswinya disukseskan oleh Allah. Cara zikirnya cukup menirukan saya yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Quddusu, Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Alimu, Ya Karimu, La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-sholihin. Assalamualaikum ya Rasulullah
Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi alil bad la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Dan saya bersyukur bangga bahwa tadi seluruh keluarga besar SMA Hang Tuah Sidoarjo sudah membaca sholawat untuk Nabi, sudah memohon kepada Allah. Insya Allah dan yakin SMA Hang Tuah Sidoarjo akan selalu ditulungi oleh Allah. Amin Allahumma. Setelah asik Barqiyah selesai berdoa, baru masuk ke dalam laut. Begitu di dalam laut gak lama, langsung menemukan orang yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, mengapa secepat itu? Karena pitulungi Gusti, karena ditulungi oleh Allah. Ternyata orang yang dimaksud itu ada di dalam kubah, seperti kubahnya masjid Bunder ini, tapi terbuat dari emas permata. Dan kubah itu pintunya 4. Semua pintunya itu dari perhiasan yang sangat super mahal. Dan ketika Asy Barqiyah menemukan itu, pintu 4-4-nya itu terbuka. Tapi anehnya tidak ada air setetes pun yang masuk ke dalam. Nah itu Asy Barqiyah juga heran. Loh, pintunya terbuka tapi orangnya yang duduk kok gak basah gelas, gak sama sekali. Akhirnya karena sudah tahu ini pasti yang dimaksud Nabi Sulaiman, pintu 4 itu ditutup oleh Asy Barqiyah, kemudian didorong ke atas kubah. Setelah sampai di pinggir laut, baru laporan, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman, saya menemukan orang yang di dasar laut, barangkali itu yang dimaksud. Akhirnya Nabi Sulaiman melihat, alhamdulillah, ya ini yang dimaksud Allah. Manusia
bukan nabi, bukan rasul, tapi punya derajat seperti nabi dan rasul. Setelah pintunya dibuka oleh Nabi Sulaiman memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang di dalam kubah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kayak dari Madinah. Siapa sempian? Saya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, Nabi sempian. Iya. Sampean siapa? Saya. Loh, sampean ini kok bisa hidup di dalam laut? Ya, ada ceritanya. Apa ceritanya? Saya itu dulu sebelum masuk di dalam laut punya bapak buta. Punya bapak saya lumpuh, ibu saya buta. Bapak saya lumpuh, ibu saya buta. Dan karena anaknya cuma saya tok, akhirnya yang merawat dua-duanya saya. Dan saya merawat orang tua itu lamanya 70 tahun. Yang satu lumpuh, yang satu buta. Nah, ketika bapak saya mau meninggal dunia, bapak saya berdoa, ya Allah, karena anak saya ini sudah merawat saya 70 tahun dalam keadaan saya lumpuh. Kalau suatu saat saya mati, semoga anak saya ini tidak pernah kesulitan mendapatkan rizkimu ya Allah. Itu doanya bapak saya. Setelah berdoa terus mati, tinggal ibu saya. Ibu saya juga begitu, sebelum meninggal dia berdoa, ya Allah, karena anak saya sudah membahagiakan saya, tolong anak saya ini selama hidupnya tidak pernah maksiat. Selama itu. Dan doanya dikabulkan Allah. Itu yang menyebabkan saya ada di dasar laut. Kata pemuda, wah, sampean punya lakon hidup seperti itu. Ya, sampean ini umatnya siapa? Saya ini umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, kata Nabi Sulaiman. Karena jarak antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya 2400 tahun. Jadi umur sampai itu sudah 2400 tahun. Iya, belum mati ya. Tapi sampai kok masih kelihatan muda. Ya jangan tanya saya, tanya yang punya umur. Yang memberi umur kan Allah, yang menyiapkan saya juga Allah. Nah, pertanyaan saya, katanya Nabi Sulaiman, sampai kalau mau makan, masa nggak lapar? Di dalam laut kan nggak ada orang jualan pecel lele, nggak ada yang jualan rujak cingur. Nah, sampai kalau lapar, kalau makan gimana? Saya cuma berdoa, ya Allah, saya lapar. Akhirnya ada burung yang membawa makanan, lalu makanan itu ditaruh di depan saya, dan setiap saya makan dari makanan yang dibawa burung, saya sudah puas berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ternyata sarahnya, keterangannya, burung itu adalah malaikat. Dan makanan yang dibawa itu makanan dari surga.
soleh. Makanya sekali makan nggak kepingin makan yang macam-macam. Ini doanya bapaknya. Semoga anak saya tidak kesulitan mencari rezeki. Doanya siapa? Bapak. Lalu sampean kok hidup di tengah laut sendirian? Ini juga doanya ibu saya. Ibu saya berdoa semoga saya hidup gak pernah berbuat maksiat. Akhirnya oleh Allah saya dihidupkan di dasar laut. Kalau di laut gak bisa maksiat. Oh gak ada karaoke, gak ada macam-macam. Gak ada maksiat sama siapa. Masa maksiat sama mujair? Maksiat sama ikan-ikan di laut? Gak bisa. Karena saya tidak menemukan apapun dan siapapun, akhirnya saya cuma baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah ini? Siapapun ini, semoga termasuk sampean dan termasuk pemirsa JTV. Kalau hidupnya bisa membahagiakan orang tua, bisa memuliakan orang tua, satu, pasti hidupnya tidak pernah kesulitan mencari rezekinya. Kalau nanti sudah tamat SMA, mau masuk perguruan tinggi, yakin akan masuk sesuai dengan yang dicita-citakan. Syaratnya nyenengno wong, syaratnya membahagiakan orang. Yang kedua, kalau ada anak bisa membahagiakan orang tuanya, maka hidupnya dijaga Allah, tidak akan pernah sering dan senang berbuat maksiat. Berkat doanya orang tua kita itu tiap hari kan mendoakan kita. Habis tahajud berdoa, ya Allah, semoga anak saya menjadi anak soleh, solehah. Ya Allah, anak saya semoga mendapat hidayah. Semua orang tua pasti doanya begitu. Gak ada toh orang tua mendoakan anaknya, ya Allah, mugi-mugi anak kula remek mawon ya. Gak ada itu. Semoga anak saya menjadi ahli maksiat. Gak ada itu. Makanya kalau sampean bisa hidup jauh dari maksiat dan dari kezaliman, syaratnya harus membahagiakan orang, harus bisa menyenangkan hatinya orang. Itu kunci. Saya ini tahadus binikmah Pak Kepala Sekolah. Saya ceritakan semoga jadi motivasi. Saya ditakdirkan Allah tiap tahun berangkat haji. Ditakdirkan Allah tiap tahun berangkat haji saya. Itu doanya emak saya. Saya alhamdulillah haji tahun yang 2004 kemarin itu haji yang ke-28. Jadi saya sudah haji 28 kali. Itu doanya emak saya. Umroh subhanallah sudah 90 kali lebih. Bulan kemarin baru pulang umroh tanggal 18 Agustus. Makanya saya ceritakan ini karena saya ngalami. Anak itu kalau didoakan orang tua pasti sukses. Pasti. Pokok didoakan orang tua. Nah, supaya orang tua selalu mendoakan, jangan pernah menyakiti hatinya.
Kata Nabi, ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Wa syukurullahi fi syukril walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang ini banyak anak dipondokkan, disuruh ngaji, disekolahkan, dibiayai. Setelah jadi anak cerdas, pinter, tapi ada yang berani sama orang tua. Itu anak gak mungkin barokah. Ya wis urip mulai, tapi gak barokah. Makanya saya mohon seluruh anak-anak yang melihat di JTV di seluruh Indonesia, kalau kalian ingin punya derajat dunia, derajat akhirat, muliakan orang tua, bahagiakan orang tua. Oke, sebelum saya lanjut materi kedua, sekarang siapa yang yang bapaknya sudah meninggal, atau ibunya yang sudah meninggal, atau bapak ibunya meninggal? Ke depan saya kasih uang. Laki-laki 1, perempuan 1. Laki-laki 1, perempuan 1. Yatim atau piatu atau yatim piatu. Maju. Ada? Ya. Mik ada lagi. Mik. Johnson. Ya, menghadap salah. Disuntik JTV. Salam, sebut namanya, kelas berapa, alamatnya mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Yunandar Muda Soboligi. Saya dari Siapa? Saya perkenalkan, nama saya Sultan Yunandar Muda Soboligi. Wih, panggilannya Sultan. Sultan. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, ini mau jadi orang kaya ini Sultan. Kayak Raffi Ahmad. Saya dari kelas 10-12 ya. Alamat saya di perumahan Pondok Indah, Jalan Kawi nomor 41. Ya, PP Legenda. Ikut baru ya. Ya, ya. Pertanyaan saya, maaf, yang meninggal bapaknya apa ibunya? Oh, ini ibu saya. Ibunya. Di saat sampai kelas berapa ibu meninggal? Saat ibu saya meninggal itu saat saya masih ingat tanggal 18 Maret sebelum saya daftar di sekolah SMA. Oh, berarti waktu masih tamat SMP. Ya, Tamat baru meninggal. kalau nggak salah itu ibu saya meninggal itu pada tanggal 18 Maret. Ya, dari saudara kandung berapa orang? Enggak. Oh, anak tunggal. Sama, saya ini juga anak tunggal. Mudah-mudahan sampean nanti bolak-balik ke Mekah Madinah. Mas Sultan luar biasa. Apa Mas cita-citanya? Insyaallah dokter. Dokter, tepuk tangan, alhamdulillah. Nanti berarti sampean nyuntik uripe boleh bokong tok. Nyuntik. Bagus. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Ada pertanyaan ke saya? Enggak ada ya. Ya, luar biasa ini. Kasih duit. Dan sanggup. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ada ini laki, sekarang perempuan. Ada, enggak banyak. Itu di belakang itu. Itu lari-lari itu. Iya. Mau ke sini atau mau ke kamar mandi?
Sini ya, sini. Bentar. Alhamdulillah. Ini masuk TV sebenarnya. Masuk TV. Sini Pak. Ya. Salam, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Perkenalkan, nama saya Farah Zahra dari kelas 11A1. Alamat? Alamat Perumahan Teknologi Indah, Jalan Kerinci. Sama kayak tadi. Oh gitu. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 11. 11. Yang meninggal, papanya atau mamanya? Yang meninggal almarhum papa saya. Papa? Ya. Terus ketika papanya meninggal, sampai kelas berapa? Waktu itu saya masih 10 bulan. Wah, mati medeni ya lagi. 10 bulan sudah yatim. Anak yatim itu hidupnya pasti didampingi Allah. Karena sudah ditakdirkan gak punya bapak atau mungkin gak punya ibu. Makanya saya ingatkan ini yang cowok-cowok ini, ojo godoane ini. Kualat kok. Lu temenan hancur alam. Karena umur 10 bulan sudah gak punya bapak. Masya Allah, luar biasa ini. Cita-citanya apa Mbak? Cita-cita saya bisa masuk IPDN. Masuk? IPDN. Oh bagus ini. Nanti bisa calon camat ini. Susi calon bupati. Nanti kalau jadi bupati, jadi camat, eling aku tua ya. Cocok ini. Cantik, gede dhuwur, IPDN. Jadi model kapan Mas? IPDN, bagus ini Masya Allah. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Cukup. Cukup. Ya, luar biasa. Makasih ya. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Sekarang saya mau cerita kisah yang kedua. Ada seorang syekh itu kalau di sini kiai. Namanya Amir bin Abdul Qois namanya. Amir bin Abdul Qois. Suatu saat di tengah perjalanan dia harus sholat karena musafir. Akhirnya di perjalanan itu dia tetap sholat sendirian di pinggirnya gunung. Tiba-tiba di saat sedang sholat ada harimau yang sedang mendatangi. Ya otomatis harimau itu mau menerkam, mau makan. Tapi Amir bin Abdul Qois ini tidak berhenti sholatnya, bahkan tidak lari. Dia pasrah, umpama lari yang tetap diuber macan. Kalaupun saya berhenti, saya hanya berlindung kepada Allah. Akhirnya Syekh Amir ini tetap sholat. Loh, anehnya harimau itu malah duduk di sampingnya. Ya duduk itu maksudnya ya menjerum itu apa? Ya duduk itu mendampingi Syekh Amir ini yang sedang sholat. Gak mau mengganggu, gak mau makan. Setelah itu akhirnya harimaunya itu ditepuk-tepuk kepalanya. Terima kasih kamu tidak makan saya, dan terima kasih saya dibiarkan sampai selesai sholatnya. Sekarang saya sudah selesai sholatnya. Kalau kamu mau makan, saya siap. Barangkali kamu lapar. Tapi kalau kamu sayang dengan saya, terima kasih. Tiba-tiba harimau itu mengeluyur. Apa mengeluyur? Ya jalan gitu loh, meluyur itu. Akhirnya jalan terus hilang. Nah, Syekh Amir bin Abdul Qois ini akhirnya selesai perjalanan sampai di satu desa. Di desa itu disambut orang banyak.
karena sudah mendengar nama Syekh Amir bin Abdul Qais, seorang ulama besar. Ya kalau sekarang barangkali nama yang mungkin pernah saya dengar Gus Baha, Gus Idam, terus Gus kalau saya nggak terkenal. Yang terkenal itu Gus Idam, Gus Baha, terus Gus siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, terus siapa lagi? Ustadz Abdus Somad. Ini yang terkenal. Ada? Ya, pokoknya itu lah. Akhirnya disambut, terus ditanya oleh masyarakat di kampung ini, Syekh, tadi lewat mana? Saya karena kepengen cepet, saya nerabas lewat gunung-gunung ini. Loh, kok bisa sampai di sini? Alhamdulillah. Apa enggak dimakan macan? Enggak ketemu macan namanya? Ya ketemu. Loh, macannya enggak makan? Enggak. Malah saya tanya, kalau kamu mau makan saya sudah siap karena sudah selesai sholat. Tapi kalau kamu tidak mau makan saya terima kasih. Macannya terus pergi. Loh, kok bisa ya? Ya, itu keyakinan. Jadi orang itu kalau sholat 5 waktu jangkep, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yakin hidupnya dijaga. Bahasa gampangnya gini, kalau hidup bisa menjaga sholat 5 waktu, hidupnya pasti dijaga oleh Allah. Contohnya Syekh Amir bin Abdul Qais. Makanya kalau anak-anakku semua ingin hidupnya dijaga Allah, jagalah sholat 5. Bagus. Sekarang siapa yang berani tanya maju ke depan? Tanya, laki-laki 1, perempuan 1, disangoni. Pertanyaannya kalau bisa masalah sholat, kalau nggak masalah sholat yang lain nggak apa-apa. Pokok pertanyaan. Masuk JPP ini. Siapa? Maju. Nah, tepuk tangan. Hebat ini. Ini bisa jadi orang sukses ini karena kendel berani. Sebut namanya, kelas berapa, alamatnya mana? Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Agil Widu dari kelas 10-4. Rumah saya di Jalan Swadaya nomor 105 Desa Banga, Gedangan, Sidoarjo. Panggilannya apa? Panggilannya Agil. Adil. AGIL. Adil. Ya wis Adil wis. Mohon izin bertanya. Ya, bagus. Jadi saya pernah menemukan di masjid daerah rumah saya itu ada masjid yang menyediakan tulisannya itu seperti sutroh. Jadi katanya itu taruhnya itu di bawahnya sajadah gini loh. Ya. Nah, tapi di masjid-masjid lain kadang tidak ada benda itu. Jadi saya bertanya kadang, kok kenapa di masjid yang di sini kok nggak dipakai, tapi di masjid sana ada. Nah, itu aja. Enggak tulisannya apa? Sutroh. Enggak, sutranya itu sajadahnya apa? Oh bukan, seperti pembatas bentuknya dari triplek kayu gitu. Berdiri gini. Ya seperti itu. Pembatas antara laki perempuan apa? Oh, bukan, pembatas buat tempat sholat itu. Iya. Iya, antara satu orang dengan satu orang ada pembatasnya. Oh, bukan. Tapi di sutrohnya itu tertulis kalau pemakaiannya itu semisal ini sajadah. Nah, ditaruhnya itu di depannya sini. Itu. Oh. Ya, buat pembatas dengan depannya. Tapi hanya sok depan sendiri, bukan semua sok. Bukan, cuma disediakan di pinggir buat diambil seperti itu. Mungkin gini, seandainya ada jamaah yang sholatnya terlambat, ya dong. Sholat terlambat itu namanya makmum masbuk. Kalau dia sholat sendiri,
mungkin mengambil pembatas itu ditaruh di depannya supaya tidak dilewati orang. Itu maksudnya, ya. Nah, itu maksudnya itu, ya. Jadi misalnya gini, sudah selesai sholat kan ada jamaah baru, imam baru. Nah, supaya imamnya itu tidak dilewati orang, di depannya itu disunahkan di semacam batas atau satir. Nah, itu dari sutra, ya. Atau sebetulnya nggak sutra, masuk tas ini nggak apa-apa ditaruh di depannya. Oh, pertanyaannya itu, mengapa kok itu disiapkan, yang masjid yang lain nggak disiapkan? Biasanya tetap semua masjid ada, tapi nggak banyak, hanya sebagian. Termasuk Masjid Al-Akbar ini juga ada, kecil gitu. Barangkali mau sholat jamaah sendiri ditaruh di depannya imam atau sholat sendiri supaya nggak dilewati orang. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih. Belum. Enggak, ini tadi kan bahas sholat. Pernah nggak sholat, ikut sholat jenazah? Siap, pernah. Pernah ya? Nah, pertanyaannya ini, tapi pertanyaan menjebak ini. Sholat jenazah itu berapa rakaat? Nah, gak ada rakaatnya. Wah, pinter, cerdas. Hebat ini JTV, hebat. Sholat jenazah nggak pakai rakaat. Jadi kalau ada yang jawab sholat jenazah 4 rakaat itu goblok. Nah, ini cerdas ini. Jadi sholat jenazah itu cukup berdiri dengan 4 rakaat. Ya, ini masih. Ya, oh, salaman sih. Ya, sekarang yang cewek, yang perempuan. Yang perempuan. Usah ini apa yang masuk kalau sini. Nah, itu berdiri itu. Ya, masih mari Mbak. Ya, sini. Ini Pak Kepala Sekolah melatih keberanian. Gak semua orang itu pinter ngomong, tapi kalau di depan orang banyak ngomongnya lancar. Gak semua. Ketika merasani kurang, itu lancar. Begitu ngomong, bebek. Ya, sini Mbak. Ya. Salam, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa? Saya dari 10.4, perkenalkan diri. Nama saya Kanayana Rubiawan. Terus rumahnya? Rumahnya saya ada di GBG, Via Permata Gedangan. Ya. Terus mau tanya apa? Mohon izin bertanya. Nah, kemarin itu kan saat maulid di gang saya itu melaksanakan maulid. Nah, itu ada yang Banjari kan. Nah, saat tiba, saat berdiri, nah itu kan salawat. Nah, tiba-tiba itu ada salah satu dari seorang Banjari itu tiba-tiba itu disuruh menyodorkan tangan, yang dimana itu harus menggosok kayak satu orang dari Banjari itu harus menggosok parfum di sininya. Itu kenapa ya? Soalnya saya bingung, saya sebelumnya maulid dimanapun gimana saya ada, itu tidak pernah terjadi seperti itu. Kenapa ya? Luar biasa ini, tepuk tangan. Enggak, ini pertanyaannya mewakili salah satu siswi untuk semua siswi se-Indonesia. Karena ini masuk JTB. Mengapa? Di saat Mahalul Qiyam, itu berdiri itu namanya Mahalul Qiyam. Kok ada salah satu mungkin peserta atau panitia yang membawa botol minyak wangi, lalu diusir-usirkan di tangan. Itu tujuannya karena Nabi itu kan yang mencintai wangi-wangian itu kan Nabi. Sehingga dengan memberikan wangi-wangian itu, semoga syafaat Nabi turun untuk kita semua. Gitu, okay? Itu bagus itu memberikannya. Lebih bagus lagi kalau satu-satu dikasih satu botol. Panitiane bangkrut.
Tapi bagus pertanyaannya, luar biasa. Itu bukan sesuatu yang wajib. Itu hanya sebagai istilahnya itu perwujudan sebagai rasa cinta kepada Nabi karena Nabi itu senang wangi-wangian. Itu Pak ya. Masya Allah, tepuk tangan. Luar biasa ya. Turun. Diterima. Nah, makasih Pak. Mudah-mudahan jadi wanita sholihah. Amin Allahumma. Ini doanya dari Pak Guru Agama atau langsung? Langsung ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Alhamdulillah. Iya kan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, semoga SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo selamanya barokah, selalu dilindungi Allah, sehingga sekolah ini benar-benar muridnya tambah banyak, tambah barokah, dan seluruh aktivitasnya selalu ditulungi oleh Allah. Hasbi min so'ali ilmuhu bihajati. Hajat kami semoga semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua guru selalu ditulungi Allah. Barokah selamanya. Hasbi min so'ali ilmuhu bihajati. Semoga seluruh siswa-siswi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo semuanya dijadikan Allah minas sholihin, minas sholihat, manfaat barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.